Pecinta devosi kerahiman ilahi, eee, renungan saya ambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1246. Ini ditulis tanggal 6 Agustus tahun 1937. Demikian isinya. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus dalam segala keagungannya, dan Ia berkata kepadaku, "Putriku, selama pekan-pekan engkau tidak melihat aku atau tidak merasakan kehadiranku, aku lebih erat bersatu denganmu daripada waktu engkau mengalami ekstase." Ekstase itu keadaan di luar kesadaran diri ya, jadi seperti keadaan orang yang sedang kusuk bersemadi. Dan kesetiaan serta keharuman doamu telah sampai kepadaku. Sesudah kata-kata itu, jiwaku dilimpahi dengan penghiburan Allah. Aku tidak melihat Yesus, dan pada saat itu hanya sepatah kata yang dapat kuucapkan, Yesus. Dan sesudah mengucapkan nama itu, jiwaku sekali lagi dipenuhi dengan terang dan merasakan kehadirannya yang mengasyikkan, yang berlangsung selama 3 hari tanpa terputus. Tetapi secara lahiriah aku tetap dapat melaksanakan tugas-tugas rutinku. Aku sungguh tergetar dalam lubuk hatiku yang paling tersembunyi. Kehadiran Allah tidak menghentarkan aku, tetapi membuatku bahagia dengan memberikan kemuliaan kepadanya. Aku sendiri ditinggikan. Dengan setiap kebahagiaannya, aku sendiri menjadi bahagia, sebab semua yang ada di dalam Dia mengalir padaku. Bapak Ibu Santa Faustina yang sudah demikian dekat dengan Tuhan, kadang juga tidak menyadari bahwa Tuhan hadir bersamanya. Tapi begitu Tuhan hadir, tidak bisa apa-apa, hanya bisa mengucapkan Yesus. Dan itu pun sudah menjadi suatu kegembiraan, hatinya menjadi berbinar-binar. Tapi begitu dalam makna perkataan dia, Yesus. Nah, itu seperti kita juga yang kadang tidak menyadari bahwa sebetulnya Yesus itu ada di sebelah samping kiri kita, samping kanan kita, depan kita, belakang kita, di setiap kali tindak tanduk dan langkah kita. Tapi kita kurang menyadari, kata Diakon Benito ya, karena kita kurang fokus. Nah, seperti juga pada bacaan minggu ini dalam Lukas 24 ya, ayat 13 sampai 35 di situ. Diceritakan bahwa setelah peristiwa salib, para murid sedang dalam kondisi tercerai-berai. Mereka bubar, para murid kembali pada rutinitas dan kegiatan lama mereka. Dengan kata lain, mereka kembali pada kehidupan yang lama. Para murid belum mengalami kebangkitan, sehingga mereka seperti kehilangan harapan akan masa depan. Hari ini para murid yang menuju Emmaus dengan kondisi kecewa dan bingung, disertai oleh Yesus sepanjang perjalanan mereka. Yesus mengarahkan hati dan pemikiran mereka berkaitan dengan Mesias yang bangkit dari kubur. Tetapi seperti yang terjadi, mereka tidak segera mengerti. Mereka tidak segera melihat bahwa Yesuslah yang berbicara, mengajar dan menuntun mereka. Yesuslah yang menyertai perjalanan mereka sampai ke Emmaus. Lalu apa yang menyadarkan mereka? Nah, pemecahan roti dan ucapan syukur atas roti itu, itulah momen klik. Nah, istilahnya di sini momen klik. Dua murid atas apa yang pernah mereka alami ketika bersama dengan Yesus sebelum peristiwa salib. Saat mereka mengalami momen klik itu, mereka menjadi ingat semuanya.
Mata mereka terbuka, hati mereka berdebar-debar, jiwa mereka bersukacita. Seketika itu juga mereka menyadari kehadiran Yesus. Momen klik menjadi saat titik balik dua murid Emmaus. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem dengan nada gusar, momen klik mengembalikan mereka menuju Yerusalem dengan nada penuh sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Nah, bagi kita, dalam perjalanan hidup kita ini seringkali menutup mata iman kita. Seperti dua murid Emmaus tadi. Tidak jarang kita merasa apa yang selama ini kita perjuangkan nampaknya sia-sia, tidak ada buahnya, tidak ada untungnya. Sudah menjadi seorang Katolik sekian puluh tahun, namun hidup tetap begini-begini saja. Serasa sia-sialah semuanya. Nah, kita perlu menemukan momen klik untuk mampu kembali ke Yerusalem seperti dua murid Emmaus. Masing-masing dari kita pasti mempunyai momen itu. Hanya saja mungkin setiap orang berbeda. Contohnya Maria Magdalena mempunyai momen klik ketika disapa dengan khas oleh Tuhan Yesus sendiri. Murid yang lain mempunyai momen klik itu ketika melihat kain kafan tergeletak. Ia melihat dan percaya. Nah, masing-masing kita juga mempunyainya. Maka mari kita fokus supaya kita bisa menemukan momen klik di mana kita merasakan kehadiran Yesus. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga mempunyai momen istimewa itu, sehingga kita berani kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar seperti dua murid yang ke Emmaus tadi. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit senantiasa membaharui hidup kita. Demikianlah dimuliakan Tuhan kini dan selamanya.